Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, selamat pagi. Semoga kita hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kalian semua nanti bisa mengikuti pembelajaran seni budaya di materi seni lukis, ya. Baik, kali ini kita lanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang aliran dan tema dalam seni lukis, ya. Yang mana ini adalah kelanjutan dari materi minggu lalu. Nah, di sini nanti ada tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai, yaitu nanti sesuai judul pada submateri kali ini. Jadi nanti kalian diharapkan mampu memahami, ya, mengetahui apa saja aliran-aliran dalam sebuah karya seni lukis, ya. Karena aliran dalam sebuah karya seni lukis itu sangat banyak sekali, beragam. Nah, nanti di sini saya jelaskan secara singkat, tidak terlalu panjang, menurut sesuai apa yang ada di isi di buku siswa. Kemudian yang kedua, kalian nanti juga diharapkan mampu memahami apa saja, ya, tema-tema yang biasanya dijadikan sebagai sumber inspirasi, ya, oleh seorang pelukis untuk membuat sebuah karya seni lukis. Nah, mari kita lihat pada ulasan PowerPoint berikut. Jadi yang dinamakan gaya atau aliran dalam seni lukis itu bisa muncul, ya, mulai dari adanya kesamaan ciri khas yang pertama. Jadi lukisan itu punya karakter yang berbeda-beda, kemudian menghasilkan ciri sifat yang lebih spesifik, lebih identik, sehingga dijadikan satu, maka muncullah yang namanya gaya. Jadi yang pertama dilihat dari cirinya. Nanti sebuah lukisan itu punya ciri-ciri tersendiri, ya. Kemudian yang kedua berdasarkan tema. Nah, ada kesamaan tema yang digunakan sebagai gagasan dalam memunculkan idenya, dari mana. Dan yang ketiga adalah teknik pembuatannya. Biasanya ada yang memiliki kesamaan, ya, sehingga dari beberapa hal tersebut dijadikan satu menjadi yang namanya gaya atau aliran seni lukis tertentu. Nah, itu anak-anak asal usul munculnya aliran atau gaya dalam seni lukis. Baik, di sini langsung saja, ya, bahwa aliran gaya dalam seni lukis terbagi menjadi dua. Ada representatif dan non-representatif, ya. Nanti kita bahas setelah ini. Di sini cabang dari representatif itu ada beberapa macam aliran seni lukis, ya. Nah, aliran-aliran ini nanti yang harus kalian kuasai, harus kalian pahami. Yang pertama ada naturalisme, realisme, kemudian romantik, dan ekspresionisme, kemudian impresionisme, dan surrealisme. Ini semua masuk ke dalam aliran representatif, ya. Nah, sedangkan untuk non-representatif, di sini ada abstrakisme. Ada lagi sebenarnya di sini kubisme, ya. Nah, mari kita simak masing-masing penjelasannya pada bagian berikut ini. Nah, sekarang apa bedanya antara gaya representatif dan non-representatif, ya? Gaya representatif di sini adalah sebuah perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam.
Jadi kalau saya singkat, representatif itu lukisan yang mewujudkan sebuah keadaan yang nyata ada di alam real, alam kehidupan kita. Itu objek representatif terdapat di alam, istilahnya seperti itu. Sedangkan non representatif berarti kebalikannya, ya. Sini lukisannya biasanya menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya ini terbebas dari bentuk alam dan memandang bahwa ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun. Jadi kalau non representatif di sini berarti karya aliran lukis yang objek penggambarannya, objek yang digambar itu tidak terdapat di alam. Ya, itu. Nah, sekarang apa itu naturalisme? Naturalisme di sini adalah sebuah aliran lukis yang menggambarkan objek alam nyata secara alami, ya, atau sesuai dengan keadaan alam yang sesungguhnya. Jadi, singkatnya naturalisme itu menggambarkan objek alam secara nyata. Jadi melukiskan objek-objek yang hubungannya dengan pemandangan alam, ya. Pegunungan, sawah, laut, ya, pepohonan, hutan dan lain sebagainya. Ini adalah contoh karya lukisnya. Bisa kalian lihat, ya. Ingat-ingat, natural dari kata nature, alami. Kemudian yang berikutnya, di sini ada realisme, yaitu aliran yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek. Jadi penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Ya. Saya simpulkan, realisme itu aliran lukis yang menggambarkan objek sesuai dengan bentuk keadaan yang nyata, realistis, asli mirip benda aslinya. Ini adalah contoh lukisannya, menggambarkan di sebuah pemandangan di bawah pegunungan ada aliran sungai, di sini ada orang yang memandikan sapi. Di sini lukisan ini dibuat semirip mungkin dengan objek aslinya. Itu namanya realisme. Jadi hasil lukisannya mirip, bahkan bisa dibilang menyerupai seperti foto. Nah, itu adalah realis. Kemudian yang berikutnya romantik, yaitu melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis. Di sini menggambarkan objek yang dibuat menyerupai romantis. Kalau istilah orang sekarang itu, anak jam sekarang ya, dilebih-lebihkan, bahkan cenderung lebay, alay seperti itu. Di sini contoh, ini adalah tragedi peperangan, ya, dengan menunggangi kuda. Kemudian di sini dibuat seperti ini, perlihatkan unsur dahsyatnya dan sebagainya. Itu adalah romantik. Jadi misalnya menggambarkan sesosok pria, ya, tidak dibuat seperti aslinya, tapi dilebih-lebihkan seolah-olah pria itu tampan. Di sini contohnya lukisan ini dibuat seolah-olah ini adalah kejadian yang sungguh dramatis, ya. Itu adalah romantik. Kemudian berikutnya ekspresionisme. Apa itu ekspresionisme? Yaitu aliran yang penggambarannya sesuai dengan objek keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Jadi ekspresionisme ini menggambarkan ungkapan ekspresi, ya, emosional jiwa yang dituangkan menjadi bentuk lukisan. Contoh di dua lukisan ini, ya, nah, penggambarannya seperti ini. Jadi mungkin pelukisnya pada saat melukis ini hatinya sedang ruwet,
kalut, dan sebagainya. Sehingga unek-uneknya dituangkan di sini. Itu namanya ekspresionisme. Ya. Jadi tidak harus sesuai dengan bentuk asli, tapi unek-uneknya dituangkan ke dalam lukisan. Ini mudah. Kemudian impresionisme, di sini penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Contoh, di sini melukis sebuah pemandangan nuansa suasana pada saat menjelang malam hari. Di sini ada setelah turun hujan mendung ya. Di sini tidak dibuat seperti aslinya. Akan tapi apa yang dilihat di sini hanya muncul cahaya-cahayanya samar-samar seperti itu. Jadi kalau saya ibaratkan melukis impresionisme itu seperti halnya orang yang matanya minus, kemudian tidak memakai kacamata, dia melihat objek dari jarak jauh. Maka objek tersebut hanya terlihat samar-samar. Samar-samar ada cahaya, ada objek, tapi tidak jelas bentuknya. Nah, ini contohnya. Melukis teknik seperti itu. Jadi hanya dilihat kesan sesaat, dilukis ke dalam sebuah karya lukis. Dan surrealisme yaitu menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Surrealisme ini aliran lukis yang menggambarkan imajinasi. Jadi menggambarkan sosok dari alam khayal pikiran kita. Contoh ini, kepala manusia di sini ditumbuhi bangunan-bangunan ya, yang berjejal bersesak seperti ini. Kalau kita lihat di dunia nyata tidak ada ya, seperti ini. Ini khayalan, maka dinamakan surrealisme. Berikutnya abstrakisme, menggambarkan bentuk yang sulit terdefinisi, sulit difahami, kadang tidak masuk akal. Jadi menggambar bentuk yang mungkin tidak kita jumpai di alam nyata. Kadang kita juga sulit memahami maksudnya orang tersebut membuat apa. Itu cirinya. Ya, ini contohnya. Kemudian kubisme, menggambarkan objek menjadi bentuk-bentuk geometris seperti persegi, segitiga, lingkaran, silinder, kubus, dan lain sebagainya. Contoh di sini menggambar kucing, tidak digambar seperti aslinya, tapi dibuat menjadi berkotak-kotak, ya, menyudut seperti objek-objek ini. Itu cirinya, kubisme. Nah, selanjutnya setelah kalian mempelajari aliran atau gaya dalam seni lukis, sekarang kita pelajari tema-tema dalam seni lukis. Ya. Jadi seseorang pelukis nanti bisa memunculkan ide gagasannya dari tema. Nah, tema ini didapatkan dari mana? Tentu saja tema kita dapatkan dari apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita pikirkan. Oke, yang pertama di sini manusia dengan dirinya sendiri. Kalian bisa mengambil tema manusia yang dihubungkan dengan dirinya sendiri. Berarti melukis sosok dirinya sendiri, ya, menggambarkan dirinya sendiri, atau yang sering disebut potret diri. Ini contohnya, pelukisnya membuat gambarnya masing-masing. Yang kedua, tema manusia dengan manusia yang lain. Ini berarti mengaitkan antara dirinya sendiri dengan orang lain, bisa saudara, keluarga, kerabat, tetangga, atau yang lainnya. Ya, contoh lukisan keluarga seperti ini. Dan yang ketiga, manusia dihubungkan dengan alam sekitarnya. Nah, berarti menggambarkan objek-objek alam yang ada di sekitarnya. Contoh ini, menggambar lingkungan pemandangan alam. Yang keempat, tema manusia yang dihubungkan dengan alam benda. Berarti menggambar, melukiskan
objek yang berupa benda-benda yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Contohnya ada guci, buah-buahan, cangkir, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, bisa tema manusia yang dihubungkan dengan aktivitasnya. Ya, contohnya ini ada sebuah aktivitas sedang makan, bergurau bersama, ya, menceritakan keluarga yang hidup di sekitar tempat pertanian, keharmonisan yang ditumbuhkan seperti ini. Jadi aktivitas dengan sesama. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir yaitu tema manusia yang bisa dikaitkan dihubungkan dengan alam benda. Ini kalau menurut aliran seni lukis tadi masuk ke dalam aliran surrealisme. Jadi berhayal, tema dari berimajinasi. Ya. Oke, itu saja untuk materi aliran dan tema dalam seni lukis. Mungkin saya rasa cukup. Jikalau ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa kita bahas dalam forum chat atau diskusi, ya. Sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya untuk bisa mengikuti video-video pembelajaran yang berikutnya. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.